Bismillah. Para Habib diam 1000 bahasa ketika Majma' Fuqaha Jawa membatalkan nasab klan Ba'alwi yang tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Akhir Januari 2026, sebuah peristiwa besar terjadi di kota Wali, Demak, Jawa Tengah. Para ahli fikih Indonesia yang berhimpun dalam wadah Majma' Fuqaha Jawa mengeluarkan sebuah maklumat yang mengguncang jagat Islam tanah air, bahkan berpotensi menggema ke dunia Islam internasional. Dalam maklumat itu, para fuqaha menyatakan satu hal yang selama ratusan tahun dianggap tak tersentuh. Nasab Habib Ba'alawi dibatalkan. Pembatalan ini bukan dengan satu alasan, tapi dengan 4 dalil yang disusun rapi, bernas, dan berlapis. Pertama, dalil syara. Kitab-kitab nasab otoritatif menyebut Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 anak, yakni Muhammad, Ali, dan Hussein. Tidak ada nama Ubed, Ubaidillah atau Abdullah, yang selama ini jadi cantolan utama klaim nasab klan Ba'alawi. Kedua, dalil sejarah. 11 nama dalam rantai silsilah Habib Ba'alawi dari Ubed sampai dengan Maula Dawila dinilai sebagai tokoh fiktif. Bahkan nama yang paling sering dieluh-keluhkan, termasuk Fakih Muqaddam, menurut para fuqaha, tidak muncul dalam sumber sejaman dan tidak memiliki jejak historis yang bisa diverifikasi. Ketiga, dalil genetika. Uji kromosom Y menunjukkan Ba'alawi berada di haplogrup G, sementara jalur Bani Hashim yang diakui secara luas berada di haplogrup J1. Keempat, dalil pemalsuan sejarah. Mulai dari narasi sejarah nasional, narasi sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh besar bangsa, hingga dugaan pembangunan makam-makam palsu yang dinisbatkan pada figur kuno Ba'alawi tanpa sumber yang sahih. 4 dalil, 4 palu godam, dan dalam satu maklumat, klaim itu sepertinya telah disambar petir hingga hancur berkeping. Warganet pun menunggu reaksi dari klan Habib Ba'alawi, karena kita semua tahu, ini bukanlah isu kecil, ini bukan sekedar beda pendapat, ini menyentuh jantung yang selama ini jadi sumber wibawa, kesucian nasab. Maka secara logika, setelah tersebarnya maklumat pembatalan nasab dari Majma' Fuqaha Jawa itu, dunia media sosial harusnya gaduh, seharusnya ada perang narasi besar, seharusnya ada perlawanan, dan seharusnya ada ledakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, sunyi senyap. Jangankan petir menggelegar, bahkan gemuruh pun tak ada. Tidak ada serangan balik, tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan resmi, tidak ada pula pernyataan pembelaan dari Robitoh Alawiyah sebagai satu-satunya lembaga pencatatan resmi silsilah nasab klan Ba'alawi. Dan yang paling mengejutkan, sosok Rizik Syihab pun diam 1000 bahasa. Padahal selama ini, kalau ada yang menyentuh isu nasab Ba'alawi, Rizik biasanya yang paling cepat menaikkan tensi, biasanya paling keras suaranya, dan paling meledak. Tapi kali ini, tidak ada sepatah kata pun. Jangankan ajakan perang, secuil statement bantahan pun tidak terdengar. Realitas ini tentu saja membuat warganet bertanya-tanya, mengapa Rizik Syihab, Robitoh Alawiyah, bahkan seluruh habaib, seolah memilih dia membisu. Apakah karena mereka memang tidak mampu lagi untuk menjawab, karena tidak punya data, tidak punya kitab, dan tidak punya pegangan apapun, atau ada kemungkinan lain, mereka memang sengaja memilih untuk diam, sunyi, dan membisu? Dalam dunia propaganda, ada satu taktik yang terkenal, taktik yang terlihat pasif tapi sebenarnya sangat mematikan. Namanya strategic silent, keheningan strategis, diam yang disengaja, diam yang dihitung, dan diam yang dirancang dengan cermat. Jadi bukan berarti Habib Ba'alawi tidak tahu dengan maklumat pembatalan nasab mereka. Bukan pula berarti mereka tidak membaca berita tersebut. Mereka tahu, tapi mereka memilih menjadi seperti kata pepatah, kura-kura dalam perahu. Diam seolah tak ikut arus, padahal itu bagian dari sebuah permainan. Tujuannya satu, membunuh isu tanpa perlu perang narasi. Mereka paham betul. Kalau mereka merespon, isu ini justru akan naik kelas. Para habaib tahu benar, kalau isu ini naik ke arus media utama, maka posisi mereka akan semakin terjepit. Kalau mereka memberikan bantahan, publik pasti akan semakin penasaran. Kalau mereka marah, media sosial akan semakin memanas. Dan kalau mereka mengajak perang, putusan Demak ini justru akan menyebar lebih luas. Maka cara paling aman adalah membiarkan publik lupa. Dan mereka juga paham betul tabiat netizen Indonesia. Karena netizen itu jujur saja bukan pencinta kitab, bukan pemburu arsip, dan bukan pula penikmat kajian. Netizen hanya pencinta sensasi. Hari ini heboh, besok pindah tema, lusa akan lupa. Demikian yang diyakini oleh Habib klan Ba'alawi. Dengan demikian mereka sadar benar. Bila maklumat pembatalan nasab ini tidak diberi drama besar, maka besar kemungkinan isu ini perlahan akan padam dan mati. Tapi masalahnya, strategic silent juga punya satu kelemahan. Apabila diam terlalu lama, strategi ini bisa dibaca sebagai satu pesan yang jauh lebih mengerikan, yakni menyerah. Maka sekarang pertanyaannya tinggal satu,
Sampai kapan para Habib klan Bahlawi akan memilih diam? Apakah mereka berharap putusan Demak ini akan tenggelam? Ataukah mereka sedang menunggu momen untuk membalikan keadaan? Karena kalau putusan ini terus dibicarakan, strategic silent akan gagal. Dan ketika strategi diam ini gagal, biasanya yang muncul bukan lagi bantahan halus, tapi ledakan besar. Entah seperti apa bentuk ledakan itu. Yang pasti pada saat itu terjadi, kita semua akan melihat apakah klaim nasab ini benar-benar berdiri di atas bukti-bukti yang valid, atau hanya berdiri di atas mitos yang selama ini diselimuti doktrin, sehingga sebagian masyarakat takut kualat, takut dosa, dan akhirnya masyarakatlah yang memilih diam. Kalau menurut kalian, diamnya para Habib ini pertanda apa? Strategic silent, atau tanda kepanikan, karena mereka tidak mempunyai cukup data untuk melawan?